and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas siapa aja aset yang akan jadi essential di setiap posisi dan yang jadi differential buat game week 12. Kita juga akan kasih lihat team selection, formation, dan captain pick kita di akhir. Dan of course, gue masih sama Mike. Gimana Mike? Apa kabar? Game week 11 ya? Setelah gue balap. Elah. Bruno. kayak di race aja, satu tikungan doang. Ntar kan alasannya ntar Nggak, keluarnya tapi honestly, I think this is the worst FPL season deh in the past few years. Gawat coy. Nggak, I'll need to step up the game. Tenang aja. I'll step up my game. cuma karena nggak ada salah doang ya. Hmm. Okay, well anyway, FPL is back setelah international break nih. Tapi at least international break ini udah terakhir ya di tahun ini, dan the next international break itu nanti akan ada di Maret 2025, jadi masih lama. Ngebut banget sih, sampai the end of the year ngebut banget sih nih FPL. Yes, betul sekali. Dan kalau speaking of international break, of course ada yang injured, tapi kayaknya sekarang nggak terlalu banyak ya so far. Yang gue tahu tuh cuma Trossard sama Mbeumo so far yang cedera, jadi nggak terlalu banyak. Bomo juga kayak nggak cedera-cedera amat deh, masih 75% doang Ya, juga kan. kayaknya iya 75% sih di game. Kayaknya sih emang banyak yang pull out aja sih sengaja buat apa dari international break ini, karena dengan alasan cedera. Kayak Ya. Inggris aja 8 pemain cuy yang pull out. Ya Ya kan? juga udah nggak penting juga kan international breaknya. Ya, dan untungnya udah lolos juga kan. Kayak Bruno juga kayaknya cabut duluan deh, karena apa, si Portugal kan udah lewat batas, nggak tau lah, batas aman whatever, Nations League nggak jelas. Kubo aja pertama kalinya nggak dimainin loh. Yes. Iya kan? Waktu That's lawan right. Indo. Iya. Walaupun ada yang flag di game, kayaknya harusnya by deadline sih harusnya nggak apa-apa ya, harusnya. Iya nggak sih? Ya, ya. Most likely akan main. Ya, by this time of recording, gue punya 3 pemain yang di flag. Ya gue ada 4 malah. Tapi karena kayaknya gue TAA nih yang concern gue. Karena dia emang udah di-announce kan, dia agak akan beberapa minggu lah miss out-nya. Mungkin 2 minggu, dan schedule-nya Liverpool kan juga agak-agak serem tuh. Walaupun game week 12 ini Southampton away, tapi nanti apa mid week-nya itu lawan Real Madrid kan kalau nggak salah, UCL. Terus habis itu next week-nya di EPL akan lawan City. Jadi kayaknya I don't know, TAA concerning sih. Tapi ya udahlah, ntar kita bahas lagi. Kita move on dulu nih. Seperti biasa kita bahas update FPL by Spot Mini League season 3 dulu. Yang paling tinggi kemarin game week 11 ada tim penggiat malam, dia dapat 110 poin cuy, triple digit. Dia wildcard Wow. dan dia ada Onana, Van Dijk, Masraoui, Ait Nuri, Smith Rowe, Mbomo, Salah, Wisa, dan kaptennya Bruno of course. Dapat dia tuh 110 poin. Berapa kalinya lo Mike tuh kemarin? Emang lu berapa sih? Sombong gila, bos. Gue lumayan lah, 71 poin. I can see why. Kayaknya poin tertinggi lu sepanjang season ini ya? Iya nggak ya? Nggak tahu sih. Iya lagi. Enggak. Poin paling tinggi gue so far 87 game week 2 yang pas gue triple captain Haaland. Oh, oke. Gak Oke. apa-apa, the season is still far. Iya, masih lama, masih enggak sih cuy, udah mau setengah boy. Enggak. Bisa. Oke, kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya, peringkat satunya nih ada tim Raskis, dia totalnya 760 points. Nomor 2-nya tim lelaki buaya darat. Nice name. 750 poin. Nomor 3 Master Panda 744, dan Laser ada di 742 points. Jauh ya Mike. Peringkat overall poin kita ya kayak cuma 600-an nggak sih? 600 awal, 610, 11, I don't know. Udah beda 100 poin Pak, gimana nih? Aman.
sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike. Akhirnya nih, yang kayak tadi lo bilang, kita udah masuk festive season di IPL dan FPL. Dan apalagi di Desember nanti ya, akan ada 7 game weeks dalam 4 minggu. Jadi, makin penting banget nih buat make sure timnya tuh balance atau at least ada bench yang bisa masuk just in Ya, case starting 11 kita nggak main. Dan satu hal lagi sih, bagi yang masih ada wildcard chipnya, yang pertama, jangan sampai angus, make sure buat pakai itu. Dan kayaknya game week 12 ini waktu yang cocok sih. Akan banyak juga nih yang wildcard di game week 12 ini. ya, agree. Nah, tapi kita juga harus mention nih tentang cumulative yellow cards. Karena lumayan banyak yang pemain yang udah ada 4 kartu kuning nih. Jadi 1 kartu kuning away from 1 match ban. Jadi gue mention dulu kali ya. Cepet. Yang udah ada 4 yellow cards. Itu ada yang FPL asetnya itu yang lumayan terkenal. Ada Ait Nuri, dia udah 4. Semenyo, Jackson, Senesi, Dibling, Munoz, Keane, McAllister, Harwood Bellis, Kluivert, Pedro Wah, Neto. itu kecuali Kluivert kayaknya aset-aset populer tuh. Iya, makanya. Van de Ven, Shar, Semedo, Hutchinson, Paketa, Jolinton. Yaitu yang awal, tapi yang awal-awal very ini sih. Banyak High banget yang ownership. yes, betul. Dan yang 3 yellow cards ada Palmer, Rogers, Vardy, Konate, Dalot, Ederson, Hulu, 3 Timber. masih jauh lah, masih aman lah. Ya tapi dengan Festive mainin season ya sih. Petra agak resiko juga sih. Ya kan? Terus ada Digne, Tarkowski, Hall, Colwill, Delap, Soboslai, dan Winks. Gitu. Jadi, again, make sure kalaupun ada aset yang kena one match ban karena kartu kuning ini, ada yang bisa cover Bench-nya lagi. masih kuat. Yes, betul. Jadi harus benar-benar vision and planningnya buat November Desember ini dan even Januari sih. 3 bulan ke depan harus benar-benar ada lah planningnya ya kan. Kalau gitu langsung aja Mike, seperti biasa kita bahas pemain-pemain yang akan jadi transfer target atau essential di game week 12 ini. Dan ini especially penting ya bagi yang mau mainin wildcard di game week 12. Karena ada beberapa tim juga nih yang dapat fixture swing di game week 12 ke atas. Jadi ada kayak Wolverhampton, Chelsea, Arsenal, Brighton, Newcastle, dan Bournemouth. Itu dari game week 12 ke at least game week 18 atau 19-20-an itu udah bagus menurut FDR on paper gitu. Oke, Mike, kita mulai dari defenders kayak biasa. Siapa Mike? Yang essentials dulu nih. Wah, essential sulit sih. Eh, maksudnya kayak nggak ada yang menarik gak sih? What do you think? Menurut gue, Gvardiol begitu kita begitu begitu, wah Gvardiol esensial, anjing, lempem juga langsung. Menurut gue Arsenal masih esensial sih. Fixernya swings, dapat ya, Nottingham at home, walaupun Nottingham defense-nya lumayan deh. Tapi I think bisa lah Arsenal gitu loh. Ya apalagi main at home dan fixture Arsenal kan juga ada swing nih. hmm, Kayaknya 5 game ke depan juga nggak ada yang berat gitu loh. MU. Hah? Itu Persija ya? Anjir. Ya itu sih menurut gue. I think gue akan bilang defender Arsenal, Gabriel yang paling make sense, ya kan? Ya. Habis itu gue akan bilang juga dan mungkin Trent yang esensial ya. Untuk game week ini aja nih, karena Liverpool dapat Southampton walaupun away, tapi Ya. bisa lah. Ya, tapi masalahnya yang kayak tadi gue bilang sih, si TA kan sekarang cedera nih. Hmm. Dan nanti di antara Southampton dan
City, mereka akan lawan Madrid. Terus habis itu akan lawan City. Menurut gue ya, nggak tahu sih, feeling gue doang. Bisa aja dia fit tapi Nggak nggak dimainin sih. dimainin. Iya sih. Jadi Bener dia juga. istirahatin buat 2 fixtures itu. Jadi kalau mau sebenarnya ada alternatif sih. Gue setuju sama Gabriel, tapi the other one, Konate. Dia lebih Nah, murah, dia nailed on, CB. Kita tahu Liverpool walaupun recently nggak keeping clean sheet, tapi ada lah tapi buktinya. masalahnya gini, kenapa kalau gini? Kayaknya Liverpool belum nyetak gol dari bola mati. Andai Hmm, kata ada cuman Van Dijk. ya. Beda dengan Arsenal yang gede-gede semua Pak belakangnya emang, dan emang spesialis bola mati juga nggak sih? Ya, belakangan ini enggak sih, tapi ya boleh lah. Ya lagi sulit lah. Nah Ya, makanya menurut gua I think I will lean ke Van Dijk ketimbang Konate sih. hmm, setuju. For the reason yang tadi gue sebut. Karena Van Dijk lebih terbukti sih untuk bola mati. Ya, tapi kalau mau mikirin harganya juga, ya Ya, ya. again season ini tuh emang bener-bener menurut gue dan kita semua setuju lah. Nailed on banget sih mereka taruh pricingnya semua aset-asetnya, apalagi yang Kecuali premium. Haaland. Ya, even Haaland pun make sense lah dari season Enggak lalu lah. 15. Enggak. Ngerusak Ya, banget sih. Tapi ya, spot ya on dengan karena itu bikin game jadi lebih seru. exactly. Kayak lo Ya. harus memilih, lo harus bikin hard choices, lo harus sacrifice siapa untuk dapetin somebody else, ya kan? Jadi Ya. kayak menarik sih jadinya game ya. Tapi again, how you balance your team, mau Van Dijk yang yes lebih nailed on dan lebih ada attacking threat-nya, tapi lebih mahal dibanding Konate. Oh, ya, I can see that. Yes. Sama ini sih menurut gua mungkin ya. Ya kita nggak tahu lah ya. Finger cross nggak kejadian. Gvardiol mungkin bisa jadi opsi yang menarik. Ya, Lawannya setuju. Spurs, what do you expect? Ya, setuju. Gue juga Gvardiol salah satu transfer target di gue juga. Tapi yang tadi gue bilang, hati-hati aja. Karena kan kayak kemarin, oh Gvardiol bisa nih. Toto langsung lempem. Tapi ya, siapa yang expect sih mereka kalah dari Brighton? Itu agak-agak out of the blue sih. Iya, maksudnya 4 kekalahan in a row, that's never happen with Pep gitu. Yes. Ada lagi nggak yang Sunshine? Enggak, enggak. Dan gue nggak bisa bilang juga Ait Nuri. Karena sebetulnya Wolves tuh nggak tebal-tebal amat defense. Ya, defensively emang nggak tebel-tebel amat. Emang mereka selalu kebobolan. Tapi upside-nya Ait Nuri itu kan attacking return-nya, ya kan? Ada Ya, di attacking return-nya. Karena juga kemarin kalau lo nonton yang last di game week 11, Ait Nuri mainnya kayak left winger, Pak. Bukan left wing back malah. betul. Betul. Akan tetapi ini lawannya Fulham yang nyerang juga gitu loh. Yang Ya, yang defense-nya lumayan gitu. Jadi menurut gua itu udah eliminate eh, apa? Temptingnya dari si Ait Nuri menurut gua ya. hmm, Gua enggak sih untuk game week ini. ya, ya. Tapi kalau bagi yang wildcard, menurut gue Ait Nuri Wah, ya, ya, ya. legit Wajib, sih. wajib, wajib. Ya, karena nggak cuma 12 ini kan. Tapi kalau dilihat dari fixtures-nya Wolves emang hijau semua hampir mostly Iya kebanyakan. coy. Tapi nggak ada yang ngalahin Chelsea sih. On Ya, paper. ya itu. Crazy man. Oke, lanjut ke midfielders. Siapa nih Mike? Kalah nggak sih pasti kalau essential. Ya Nggak, kan? nggak. Enggak. No loss of goal. Cuy, Southampton walaupun mainnya away tapi Southampton. Nih gue Menurut gua Mbumo sih essential. ya Mbomo of course. Dan Mhm. dia juga udah 43% owned anyway. Mhm. Bruno kedua. Iya, itu Dia on pen, hmm, ya kan? ya. Ketiga menurut gua adalah Saka. Come on. Iya bisa sih karena juga Arsenal juga Dia salah satu serangan Arsenal pasti dari sana, kalau nggak dari kanan dari kiri, ya kan? hmm, Dia on pen, dia ngambil bola mati. Ya udah, what do you expect more? Saka kunci.
Dan sekarang Odegaard juga udah balik ya. Betul. Tapi nggak mungkin lo nggak ada salah. Enggak, gue gak ada salah. Oke, sebagai the only non-salah owners, well gue juga sih sekarang, tapi akan ganti soon. Sebagai yang masih non-salah owners, the only question is why. Kenapa lo masih belum milih Salah sampai sekarang? Even game week 12 ini pun lawan Southampton away, padahal tuh Salah juga perusak rank kita cuy dari kemarin-kemarin tuh. Itu Dan dia betul. the only player so far this season yang udah tembus 100 points. Kenapa Mike? Aduh, karena gue benci Liverpool sih. Sesimpel gitu doang. Tapi anyway, gini, here's my defense. Yes. Here's my defense. Gue nggak ngeliat poinnya kenapa gue harus ngambil dia di saat 13 mereka dapat City. Walaupun at Anfield ya. Nah, fixtures run. Oke, gue tahu Haaland hancur banget lah musim ini. Tapi fixtures wise, Haaland masih bisa dibela gitu loh. Dia dapat Tottenham home. Tottenham ayam sayur, what do you expect, ya kan? Terus habis itu runnya bagus gitu. Ya menurut gue sih, gue akan kasih kesempatan sampai game week 17 I think. Dan lo yakin nggak akan ketinggalan Nggak, banget? game week 17 ya sekarang, karena spoiler alert, gue udah transfer, ya kan? Gue ngeliat Dan bukan ada salah. atensi lain, Dan bukan salah. bukan salah. Fixtures wise, gue ngeliat yang ini deh bisa deh gitu loh, better gitu loh. Karena kalau misalkan mau salah, berarti harus ngorbanin Haaland. Dan gue kayaknya gini, nggak mungkin lah Pep bakal bakal nyungsep terus Haaland kayak gini. Apalagi sekarang pemain-pemain City kayaknya udah mulai pada balik deh. Iya nggak sih? Ya, KDB udah main, Foden main, tapi ya begitu. KDB sih. Tapi ya Jangan lupa, nggak ada City Rodri. ini apa ya, nggak ada, bisa lah. Tetap nggak ada Nggak Rodri. tahu lah. Again menurut gue City, let's just give Haaland benefit of the doubt sampai 3 game week lagi. Itu batas lo tuh. Ya, 3 3-4 game. game. 3-4 game week lagi. Again, game week 17 adalah kita lihat apakah gue akan switch apa enggak. Oke. Wow. Emang lu kenapa belum transfer, gue tanya? Oh, gue akan transfer. Kapan? Tergantung, mungkin dekat-dekat deadline. Tapi kalau gue merasa si Salah akan naik-naik Emang lu terus, punya 2 free transfer? oh enggak, gue akan minus. Oh. Tapi menurut gue, it's a punt that I would be willing to take. Kayak gue minus 4 nggak apa, tapi karena gue ngambil Salah yang akan lawan Southampton, menurut gue minus 4 itu kan ke cover. Kayak kemarin di game week 11, gue minus 4, ngambil Bruno, gue kaptenin 34 poin, kan lumayan, ya kan? Ya. Gak apa-apa. Tapi ya, again, dengan dapetin Salah, gue harus nge-sacrifice Haaland sih. Which is something I don't like, tapi kayaknya menurut gue jadi lebih balance aja sih tim gue. Karena again, pricingnya Haaland crazy. Crazy emang. Again, ya Liverpool mungkin 15-16-nya bagus, Everton, Fulham itu enteng. Tapi City 14, 15, 16-nya juga lumayan enteng gitu loh. Ya, tapi lo harus ingat, Salah Merseyside Derby itu double digit haul itu pasti. Ya, lawan Crystal Palace, Haaland, why not? Gak double digit. Ya, Lawan bisa. MU juga dia biasanya suka meledak. Ya, I know, tapi ya, well, we'll see. Ya, kemarin, Ya, gue bilang 17 batasnya. Ya kita lihat aja lah. baiklah. Oke. The only one yang masih nge-keep Haaland. Tapi kayaknya sekarang tuh kayaknya udah agak template sih. Haaland Midfieldnya. ya. Ngejual Iya, Haaland. Haaland, Saka, Palmer, Mbumo. Tuh yang gue lihat sama Bruno. Iya. 5 itu sih. Most wild cards yang gue ngeliat juga wild card draftnya yang buat game week 12, tengahnya itu doang. Salah, Palmer, Saka, Bruno, Mbomo. Ya, akan jadi template Paling sih. main-main di depan karena nggak ada Haaland, ya kan? Yes.
exactly. The only Karena nggak place mungkin lu bisa afford itu semua plus Haaland. nggak Nggak mungkin. mungkin. Nggak lah, premium terlalu banyak. Oke. Ya udah, kalau gitu moving on to forwards. Essential, karena lo kayaknya Haaland owners, of course kayaknya lo pasti jawabnya essentialnya Haaland ya. Iya nggak sih? Tapi yang lain ada nggak sih? Actually, gue bakal bilang Watkins sih. Hmm. Ada potensi Hall lawan Crystal Palace at home, Pak. Crystal Palace kita tahu nggak gitu, nggak bagus-bagus amat musim ini. Iya, tapi formnya Watkins menurut gue masih jelek ya. 3 game terakhir blank loh. Ya, mungkin dengan international break ini lumayan. We'll never know. Ya, ada tuh yang gue bilang cukup esensial adalah, of course, Kunha. Ya. Lagi on form ya, tapi nggak tahu ya dengan international break lah. Tahu kan kadang-kadang ada yang waktu gara-gara international break formnya hilang. I think Isak juga lumayan esensial. Yes. Let's talk about Isak. Dia udah 3 game terakhir udah return sih. Ya. 6, 9, 11. Dan yang tadi kita bilang Newcastle itu fixture swing dari 12. West Ham at home, Crystal Palace away. Ini 2 game terakhir setelah international break aja udah menarik banget sih. Tapi masalahnya tempatnya ini dan harganya itu kan Isak udah kebilang premium lah, 8,5. Udah mahal cuy. Kalau lo nggak Ya sacrifice bisa lah. Kalau lu nggak ada salah, lo kan pasti ada Haaland. Ada lah duitnya untuk Isak. Pasti. ya tapi kan pasti depan lo at least I don't know, either Wood atau Welbeck atau Kunha. Siapa yang mau diganti buat Isak kalau bukan Haaland? Good. Ya Wood udah susah sih, Forest. Ya, See? tapi duitnya Kunha, Isak, Haaland. Make sense. ya I'll go for it. bisa aja sih. Tapi Dan tetap sih. bagi yang udah non Haaland owners, bisa banget lah Isak. Ya iyalah kalau non Haaland owners mah bisa beli ship semuanya kali. Yeah. Isak menarik. Ada lagi satu lagi menurut gue. Jackson. Gue lumayan ngeliatin Jackson sih. Yes. Dan Havertz dengan kembalinya Odegaard, I think Havertz bisa back. Apalagi jangan lupa mainnya di home. Havertz jagoan home. Apalagi lo mau bilang masalah apa lagi? Masalahnya forwards cuma 3 cuy tempatnya. Iya, Kunha, Isak, Havertz. Haaland hilang. Hilang. Tuh kan. Tapi kan lu masih ada Haaland masalahnya. Ya kan esensial bukan berarti gue bisa punya, coy. Yeah. Tuh. Bagi yang belum punya, I think it's time to buy. Yes. Oke. Nice. Kalau gitu nextnya kita lanjut ke differentials. Siapa Mike? Gue masih berani bilang Raul sama Wisa sih. Walaupun Raul by the time of this recording udah 10% ya. Dia Iya kan? dia udah balik ke form yang dulu sih, yang di Wolves. Tuh. Terus gue masih punya ini Newcastle, Barnes bisa jadi diferensial sih. Karena Gordon nggak segitunya juga gitu. Tapi Barnes bisa jadi diferensial. Habis itu gue juga mau shout out ke Joe Pedro. I think he's back sih. Yes. Good differential. Gue masih ada 3 nama lagi. Siapa? Gue nggak tahu ya. Tapi ini again subject to Amorin ya. Tapi menurut gue kalau Amorin pintar seharusnya dia dimainin. Menurut gue si Garnacho, honestly speaking, itu forgotten banget sih. Ya menarik sih sebenarnya. Gue bingung aja sih. Kan dia Amorim pasti mainnya 3-4-3 kan. Dia udah Tahu. Ya most likely lah katanya. Tengahnya, belakangnya bakal siapa? De Ligt. Terus Lisandro Martinez gak pernah main gitu, cedera mulu. Ligt, Martinez. Lisandro Martinez emang bisa main? Cedera bukan? Dari mana? Enggak main cuy. Oke. Main mulu sama dia. Lord. Enggak lah. Sama si bocah yang baru. Siapa? Leny Yoro. Bukannya cedera juga sampai akhir musim? Udah balik, udah training. Oh ya. Sudah balik dia. Dan katanya kalau dari Fabrizio Romano, si Leny Yoro katanya dibilang a good prospect dan a good
candidate for dilihat sama Amorim dan timnya tuh good project. Ya. We'll see about it. Ya, tapi itu udah 3 back oke. Wing back masalahnya left wing backnya MU cedera semua. Malaysia baru main whatever, udah setahun nggak main. Dalot lah. Shaw cedera. Ya pasti mereka ujung-ujungnya yang sekarang ya pasti kan Dalot sama Mas Rawi. Itu ya udah. Itu penyerangnya nih, winger RWLW-nya nih nggak tahu. Kan pasti depan of course Højlund. CAM-nya nomor 10-nya Bruno. Nomor 2 di tengahnya pasti Casemiro sama Ugarte. Sisa satu Jadi spot nggak lagi. satu pemain lagi. Exactly. Antara Rashford, Garnacho. Gak ada yang pernah tahu coy, siapa tahu si Amorim nggak mainin 3-4-3. You never know. Iya, tapi katanya pas di interview awal-awal itu dia akan bilang dia akan stick ke formation yang dia udah tahu, udah jelas. Ya of course berarti kan 3-4-3. Ya nggak sih? Ya tapi again, we'll see ntar pas lawan Ipswich. Ya. Terus siapa lagi? Dari Brighton, Kadioglu. Tapi sekarang lagi di flag ya? Ya semua orang juga lagi di flag sekarang for the reason yang gue nggak tahu kenapa. Iya sih, itu agak harus nunggu press con-nya ntar nih sebelum game 12. Ya. Dan satu pemain yang gue lumayan menjagokan, Lewis Hall. Sama anjir. Ya. Dia lumayan ini loh, nail on loh di backnya Newcastle. Dan Newcastle kan juga switch kan, jadi I think dan harganya lumayan murah. Jadi gue lumayan menjagokan Lewis Hall. Lu butuh pemain kayak dia sih for the festive season. Itu sih menurut gue jagoan juga. Ada sih satu lagi tapi lu pasti ketawa. Menurut gue Martinelli sih. Bias dan lo ngambil pilihan gue. Ya gue salah satunya gue milih Martinelli sih. Iya kan? Tapi gue surprise lo nggak milih Timber sih cuy buat back karena si Ben White cedera kan dan katanya 8 minggu most likely out. Betul. Most likely Jadi, dimainin dia sama Tomiyasu sama Calafiori. Ya nggak tahu sih. Gue masih nggak justify the price, sumpah. Gaya mainnya nggak justify the price. Nggak tahu. Ya, tapi kan kalau mainnya jadi right back atau left back kan pasti maju nggak sih kalau sistemnya Arteta? Nggak, gue mending prefer uangnya di tempat lain, terus mending kayak Lewis Hall 4,4 gitu loh, kayak ya udah gitu loh, nothing tulus. Ya. Ceilingnya tuh nggak setinggi itu menurut gue. Ya, iya sih. Nih kalau Timber berarti tengahnya tuh mungkin Rodgers, ESR, ya kan? Ini Timber. Tapi kalau misalkan lu uangnya kasih ke yang lain, let's say siapa? Martinelli gitu. Atau misalkan Garnacho, terus ini Lewis Hall. Sini tinggi gitu. Lebih tinggi ini prediksi poinnya. Menurut gue ya. Ya, make sense. Dengan Timber lu expect dapat clean sheet. Tapi dengan tapi tengahnya belum tentu, mungkin assist, mungkin apa gitu. Tapi kalau kayak Garnacho atau siapa gitu kan ada peluang gol. Garnacho, Bowen, ya kan? Gol plus clean sheet atau assist dari Lewis Hall. Ya udah, why not? Boleh. Ya kalau gue itu sih buat defense. Gue nulisnya cuma si Timber sama Lewis Hall. Kalau tengah gue lumayan sih nih. Martinelli kayak tadi lo ambil whatever. Jadi gue ada 2 lagi sih. Gue ada Pedro Neto sama Jorginho Rutter. Ya, gue shout out. Yang Brighton nih. Yes. Jorginho Rutternya Brighton sama Neto Chelsea. Tapi yang lebih nailed on menurut gue itu of course Rutter. Karena si Neto kan dia masih main masih main Conference League juga kan Chelsea. Dan of course festive season dan sebanyak orangnya itu kayaknya yang nailed on Chelsea menurut gue sih cuma literally Palmer yang nggak main Europe Conference. Betul, setuju. Sama Jackson. Ya. Cuma 2 itu doang tuh yang most likely akan main dan starting. Yang lainnya bongkar pasang terus. Sisanya yes, betul. Terserah deh tuh si Maresca mau ngapain. Yes. Sama depannya tadi Wisa dulu pilih ya, dulu mention. Gue tambahin ini aja sih. Evan Nilsson. Good shout out. Evan Nilsson-nya si Bournemouth. Ya, kayaknya dia benar-benar bisa menggantikan Dominic sih. Dan udah mulai
dapat juga sih, dan formnya juga dari Ya, 4 not bad. game week terakhir dia selalu return kan, konsisten gitu loh, 8-7-8 tuh terakhir, 3 game terakhir. Even lawan City pun menang kan Bournemouth, dan dia Ya, dapat return. Dan kayak tadi kita bilang, fixtures-nya si Bournemouth juga udah swing. Brighton home, terus Wolves away di 13. Terus itu Tottenham at home. Menurut gue bisa aja sih. ya, Menarik nih. setuju. Oke, kalau gitu lanjut ke segmen terakhir, hold or sell. Pertama, TAA, Mike. Ini dia nomor 1 nih, paling banyak di transfer out as of this recording. Karena mungkin masih di flag orange juga ya di game. Dan Liverpool kan juga recently kayak tadi kita bilang nggak bisa keep clean sheet. Menurut lo TAA gimana nih? Sell, nggak justify the price. Mending Gvardiol, lebih eksplosif. Ya, setuju. Secondly, Solanke, dia nomor 4 di transfer out. Di game week 10 dia jadi pemain paling banyak yang pas menang lawan Villa. Tapi 2 minggu lalu game week 11 kalah lawan Ipswich dan dapat 2 poin doang. Terus game week Sell, 12 lawan City away. Udah ya sell. sell, Easy sell kah? easy sell. Kayaknya Spurs juga masih cari-cari pakem sih. Kelihatan Dominic nggak belum gitu nyetel. Dia kalau ada Son pasti nabrak. Malah Son yang lebih depan ya. Hmm. Terakhir, Haaland. Hold, hold lah. Enggak. Gue sell sih. Man, lawannya Spurs, what do you expect? Iya, tapi dengan salah Southampton away. Southampton, boy. Bodo amat. Gue sih sell sih. Ya, oke. We'll see. Yes. Hasilnya gimana? Ya udah, kalau gitu seperti biasa kita kasih tahu dulu transfers, formation, dan captain pick kita masing-masing. Mau gue apa lo duluan nih? Lu dulu. Lo duluan? Hah? Lu dulu. Ya udah. As of this recording gue belum bikin transfer sama sekali. Dan gue cuma ada 1 free transfer. Tapi yang tadi kita bilang, gue most likely akan minus. Karena gue mau bikin 2 transfers untuk game week 12. Transfer pertama itu gue akan beli Salah. The only route buat Salah, of course, jual Haaland. Jadi, Haaland out. Dan most likely gue akan masukin Evan Nilsson, yang tadi gue bilang. Dan yang Salah akan masuk gantiin Brandon Johnson. Gak tau sih, either Brandon Johnson atau McNeil. Karena dua-duanya bisa. Dengan budgetnya Haaland. Nah, dengan itu, gue kalau udah bikin 2 transfer itu, formation gue most likely masih 3-4-3. Jadi kiper gue di Raya, yang akan lawan Force at home. Back gue, Mazraoui, Aina, dan TAA sekarang. Tapi kalau emang TAA nggak main, first bench gue itu ada Vandenberg yang lawan Everton away. Terus di tengah gue itu ada Bruno, Mbomo, Palmer, dan Salah. Dan di depan gue, 3 depan berarti of course ada Welbeck, Strand Larsen, sama Evan Nilsson. Gitu sih. Oke. Captain wise, gue cuma ada 2 option, 50-50 antara Salah yang lawan Southampton atau Bruno yang lawan Ipswich. Salah, of course, Salah, King of FPL, whatever, 100 poin lawan Southampton. Tapi appealnya Bruno tuh, ini Amorim, ya kan? Bisa new manager bounce, second wave. Kemarin kan Ruud van Nistelrooy udah manager bounce kan. Nah, sekarang Ya. ganti lagi, bisa aja sih menurut gue. Dan kan siapa si Bruno sama Amorim kan ada Portuguese connection ya dan Sporting connection ya. Jadi menarik juga sih. Tapi kayaknya buat jaga rank nggak tahu sih. Tergantung gue lagi mau berani ngejar rank atau mau jaga dulu. Kalau gue mau jaga, of course Salah kapten. Kalau gue mau ngejar rank, Bruno kapten. Atau blank, ketawa sih gue. Ya, I don't know, we'll see. Lo gimana? Gue udah minus. Dan lo 3 out, 3 in. Apa? Ya iyalah ya, nggak mungkin 3. Apa? Iyalah. Jadi, gue udah lupa sih yang out siapa aja. Kayaknya
Kalau nggak salah ESR, Lewis, Watkins. Ya, satu lagi Watkins. Big gambling sih, karena sudah Watkins bisa one more shot, tapi I think pemain yang gue transferin lebih ceilingnya lebih gede lah. Gue Kunha, Hall, Bruno Fernandes. Mainnya 3-4-3, kiper Flecken yang gue masih cari cara gimana kick him out. Belakangnya Hall, Gabriel, Robinson. Tengahnya Mbumo, Palmer, Bruno, Saka. Depannya Haaland, Raul, Kunha. So, yeah, that's me. Captain? Captainnya masih bingung. Saka, Bruno, atau Haaland. Itu sih pilihan. Gila, Haaland owner. Oke, menarik nih. Iyalah. Lu kan salah owner. Tengah kita bedanya cuma di Saka sama... Jadi kita tuh bedanya Saka, Salah sama Haaland kan? Ya. Banyak sih sebenarnya. Gue Kunha, lu Sranarsson, ya kan? Ya, we'll see. I'll make up yang kemarin di salib. Oke. Kalau gitu gue harus kapten Salah. Udah 2 poin doang, bisa lah. Iya, bisa makin jauh kan maksud lo. Yes. Ya udah, kalau gitu that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 12 itu ada di hari Sabtu 23 November jam 6 malam WIB. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, follow IG kita, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas essentials dan differentials di Game Week 13. Oke, Mike, thank you for your time. Good luck semua. See you next time. Bye.